Halo, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita. Saya Jabes Sulterkander, Sarjana Sains Magister Kesehatan, dosen di Program Studi Farmasi, Fakultas MIPA Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Kesehatan Lingkungan dengan bobot 2 SKS pada semester 7. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, pertama, menjelaskan kajian kesehatan lingkungan, menjelaskan higien dan sanitasi, menjelaskan aspek kesehatan dan penyediaan air bersih air minum, menjelaskan pengelolaan limbah, menjelaskan pencemaran udara, dan yang terakhir menjelaskan vektor penyakit menular dan epidemiologi. Selanjutnya, deskripsi singkat dari mata kuliah kesehatan lingkungan ini adalah menjelaskan tentang pengantar dan ruang lingkup kesehatan lingkungan, masalah kesehatan lingkungan yang ada di Indonesia, dan konsep-konsep kesehatan. Kemudian, membahas tentang higien dan sanitasi, aspek kesehatan dan penyediaan air bersih, air minum, pengelolaan limbah cair dan padat, serta pengendalian vektor penyakit menular dan epidemiologi. Luaran yang diharapkan dari mata kuliah ini diantaranya dari aspek pengetahuan, yakni menguasai konsep, prinsip, hukum, dan teori kesehatan lingkungan. Dan dari aspek keterampilan khusus, yakni mampu bekerja dalam bidang sains dan usaha atau industri kesehatan, serta tenaga ahli lingkungan. Dengan model pembelajaran yang saya terapkan, yakni student centered learning, atau mahasiswa sebagai pusat dari seluruh pembelajaran, yaitu mahasiswa yang kreatif, mandiri, dan menemukan pengetahuan. Sistem perkuliahan yang saya gunakan yakni secara hybrid, daring dan luring. Daring menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet. Sedangkan jika perkuliahan secara luring dilaksanakan di kampus, tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Untuk pengumpulan tugas, mahasiswa mengirimkan melalui email dan telegram. Sedangkan kuis, saya berikan secara langsung selesai mata kuliah. Dan untuk sistem dan skala penilaian, mengikuti panduan akademik fakultas. Skala penilaiannya, kehadiran 10%, kuis, tugas mandiri dan tugas kelompok 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Berikut ini salah satu proses perkuliahan yang saya lakukan dari 1 kali tatap muka dalam sub-CPMK, yakni menjelaskan aspek kesehatan dan penyediaan air bersih, air minum. Selamat siang buat kita sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengambil bagian dalam perkuliahan hari ini. Semoga orang semua dalam keadaan sehat. Sehat semua ini toh? Sehat, Mer. Baik, pada hari ini kita akan kuliah untuk pertemuan yang ke-7 dengan materi hari ini pada capaian pembelajaran mata kuliah, aspek kesehatan dan penyediaan air bersih. Definisi air bersih dan air minum. Berdasarkan Permenkes 416 tahun 1990, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Permenkes 416 tahun 1990 ini telah
diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017. Dalam pemahaman bahwa air untuk keperluan higien sanitasi adalah air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum. Kita masih masuk pada definisi air bersih. Definisi air bersih air minum. Pertama tadi air bersih, yang selanjutnya ini air minum. Definisi tersebut diambil pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang melalui syarat dan dapat langsung diminum. Artinya, air bersih dan air minum punya syarat-syarat tertentu sehingga bisa kita gunakan. Nah, untuk definisi dan maksud dari apa yang disebutkan dengan air bersih, apa dengan disebutkan air minum, kita akan pahami bersama bahwa air bersih itu belum tentu kita bisa langsung minum. Tetapi kalau air minum tentunya bisa kita langsung minum karena memenuhi syarat-syarat yang secara kelayakan untuk kita minum sudah memenuhi. Artinya memenuhi syarat fisik, syarat kimia, dan syarat mikrobiologi. Selanjutnya sumber air. Jadi pada sumber air ada 4. Yang pertama air hujan. Jadi sumber air yang pertama ada dari air hujan. Air hujan berasal dari air permukaan bumi yang diuapkan oleh sinar matahari. Air permukaan tersebut berupa air sungai, air danau, dan air laut. Sinar matahari menguapkan air permukaan tanpa membawa kotoran yang terdapat di dalam air. Yang kedua, air permukaan yaitu semua air yang terdapat pada permukaan tanah, antara lain air di dalam sistem sungai, air di dalam sistem irigasi, air di dalam sistem drainase, air waduk, danau, kolam retensi. Selanjutnya 2 macam air permukaan yaitu air sungai dan air laut. Sumber air ketiga yakni dari air tanah. Air tanah yang berada dalam tanah. Air tanah ini dibagi menjadi 2. Air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal merupakan air yang berasal dari air hujan yang diikat oleh akar pohon. Yang terakhir, sumber air yang keempat yakni air mata air. Jadi biasa kalau kita dengar yakni orang bilang ini mata air. Orang bilang ini air yang keluar dari tanah, ada yang bilang keluar dari batu. Nah, jadi dari definisinya air mata air yakni air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui proses filtrasi dan absorpsi oleh batuan dan mineral dalam tanah. Air mata air yang baik berasal dari pegunungan vulkanik karena mineral-mineral yang terkandung di dalamnya dapat mengabsorpsi kandungan logam dalam air dan bakteri. Jenis air ini adalah jenis yang sangat kita butuhkan, terlebih khusus di dalam tubuh. Jadi ada beberapa masyarakat ataupun ada beberapa pelaku usaha yang menggunakan air tersebut sebagai bahan baku untuk digunakan pada air minum. Kita lanjut untuk materi selanjutnya, yakni persyaratan kuantitas, kualitas, kontinuitas air bersih, air minum. Jadi persyaratan kuantitas air bersih ditinjau dari banyaknya air baku tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan daerah dan jumlah penduduk yang dilayani. Persyaratan kuantitas juga dapat ditinjau dari standar debit air bersih. Maksudnya di sini standar debit air bersih, pemerintah dalam hal ini kita contohkan kalau di tempat kita berada saat ini, Kota Tomohon, penyedia jasa untuk air bersih yakni salah satu badan usaha milik daerah atau biasa orang dengar dengan PAM atau perusahaan air daerah. Nah, untuk menyiapkan air yang ada di Kota Tomohon atau yang ada di misalnya Kota Manado dan sebagainya, untuk debit air ini harus dihitung berapa sih kebutuhan dari masyarakat yang ada misalnya di Kota Tomohon. Tentunya itu dihitung oleh badan usaha milik daerah dalam hal ini yang mengelola air bersih. Jadi
PAM atau PDAM biasa. Selanjutnya persyaratan kualitas dan kontinuitas air bersih. Dari segi persyaratan kontinuitas juga dapat diartikan bahwa air bersih harus tersedia 24 jam per hari. Berarti keperluan itu sangat kebutuhan air sangat penting di dalam kehidupan. Mungkin kalau orang artinya tidak makan sebagainya boleh, tapi kalau untuk air kita ke kamar mandi, kita mau beraktivitas lainnya, tentunya kita memerlukan air. Jadi kebutuhan air harus tersedia 24 jam per hari atau setiap saat diperlukan. Kebutuhan air tersedia dan kontinuitas aliran sangat penting ditinjau dari dua aspek. Yang pertama adalah kebutuhan konsumen, yakni kita sebagai masyarakat. Yang kedua, sistem jaringan perpipaan didesain untuk membawa suatu kecepatan aliran tertentu. Artinya selain kebutuhan dari konsumen, tentunya bagaimana sistem penyediaan tersebut, yakni harus memenuhi syarat-syarat. Jangan sampai sistem perpipaannya dapat membawa dampak yang negatif terhadap kesehatan kita. Di sini ada persyaratan kualitas air bersih. Mengapa saya sebutkan air bersih? Ini masih menggunakan pada Peraturan Menteri Kesehatan 14 tahun 1990. Yakni layak tidaknya air untuk kehidupan manusia ditentukan berdasarkan persyaratan kualitas secara fisik, kimia, biologi, dan radioaktif. Kita bisa lihat di sini pada tabel ada misalnya fisik dari bau, jumlah terlarut, kekeruhan, rasa, suhu, dan warna. Di kimia ada air raksa, arsen, besi, klorida, dan ada nitrat, ada pH. Selanjutnya ini masih berkaitan dengan syarat dari kimia tadi, ada selenium, aldrin, dan dieldrin, benzen, dan seterusnya. Nah, air juga tidak bisa mengandung deterjen. Ini yang pada poin 8 yang mengandung organik. Nah, ini yang syarat biologi atau mikrobiologi. Jadi air tidak bisa mengandung atau tidak boleh terdapat kandungan ini, misalnya kempom atau kulit tinja atau bakteri. Jadi tidak bisa ada bakteri di dalam air yang digunakan, karena kalau berdasarkan baku mutu dia harus 0, jadi tidak ada. Yang terakhir syarat radioaktif. Nah, ini memenuhi syarat radioaktif. Selanjutnya dari hal tersebut yang dijelaskan tadi seperti yang ditanyakan tadi, dari 416 ketika diganti dengan peraturan menteri terbaru yang 32 tahun 2017 tadi, ada perbedaan yang signifikan yang terjadi. Yang ini sudah kasih blog bahwa tingkat kekeruhan dan warna air, kalau pada peraturan sebelumnya mungkin lebih rendah, angkanya lebih rendah. Nah, sedangkan ini angkanya lebih tinggi. Jadi kalau mau dilihat bahwa syarat yang lebih rendah lebih baik, apalagi dengan kualitas air bersih yang diinginkan oleh kesehatan dan masyarakat. Yang kedua yakni pada parameter biologi. Pada peraturan sebelumnya yang 416, total coliform itu dia 0. Sedangkan pada peraturan 32 tahun 2017 diizinkan standar baku mutunya kadar maksimum 50 per unit. Nah, jadi perlu dikaji bahwa mengapa sampai angka ini ada. Artinya air bersih yang disiapkan misalnya oleh perusahaan air daerah atau PAM yang kita sebutkan perlu ada perlakuan sebelum didistribusi ke masyarakat. Jadi nilai pH-nya juga berbeda dengan yang 416. Jadi 6,5 sampai dengan 9, ini 6,5 sampai dengan 8,5. Jadi ada kajian tertentu yang dibuat oleh pemerintah sehingga dikeluarkannya peraturan yang terbaru. Ini persyaratan kualitas air minum, ini berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 yang saya sampaikan tadi, 492 tahun 2010, yakni tentang persyaratan kualitas air minum. Untuk parameter biologi, ini yang perlu saya tekankan bahwa untuk air yang akan kita minum, kadar maksimum yang diperbolehkan harus 0.
Mengapa harus nol? Kalau dia terkandung dengan bakteri, maka resiko terhadap kandungan tersebut, bakteri tersebut, apalagi ini bakteri Escherichia coli, ketika masuk dalam sistem pencernaan tentunya akan membawa dampak kesehatan yang buruk terhadap kita. Apalagi yang sering terdengar kalau anak-anak kesalahan tidak mencuci tangan, kemudian minum air yang tidak bersih, resiko terburuk biasa terdengar dengan sakit perut, diare. Itu persyaratan kualitas air minum. Artinya air yang kita minum harus diolah dengan baik dan benar. Harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini untuk parameter-parameter lainnya ada kimiawi, baik bahan anorganik dan organik. Selanjutnya juga dari jenis parameter di sini ada kandungan pestisida. Jadi beberapa yang jauh dari ada yang sampai dengan 4 digit, 4 sampai dengan 5 digit di bawah di belakang nol. Artinya sangat-sangat rendah. Tetapi ada juga yang tidak, misalnya merkuri dan arsen itu tidak boleh di dalam kandungan-kandungan persyaratan untuk kualitas air. Di sini ada jenis parameter lainnya, ada radioaktif. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan selanjutnya, tetapi sebelum kita lanjut, apakah masih ada yang ingin ditanyakan sebelum berlanjut pada bahasan selanjutnya tentang waterborne disease? Silakan Jackie. Apakah kualitas air secara fisik, kimia, dan biologi bisa diamati dengan mata telanjang? Terima kasih Jackie. Artinya kita sebagai masyarakat kampus, kita harus lebih jeli lagi ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal demikian. Artinya kalau ada masyarakat atau tetangga kita yang bertanya, dari sisi mana atau dari segi mana kita bisa melihat bahwa air tersebut tidak memenuhi syarat, apalagi apakah bisa dilihat secara fisik atau dengan kasat mata. Yang perlu saya jelaskan bahwa untuk kualitas air, khususnya air bersih, apakah secara fisik, tentunya kita bisa melihat dengan kasat mata. Kalau airnya berwarna, keruh, dan berbau, nah, itu kita boleh jelaskan kepada keluarga kita atau kepada masyarakat dekat kita bahwa air tersebut tidak bisa digunakan karena dari secara kasat mata kita lihat oh ternyata air itu keruh, kemudian dia berwarna, kemudian dia berbau. Kalau di Tomohon kan contoh yang di daerah Tomohon Selatan yang punya panas bumi, nah, seringkali kalau orang melihat air tersebut agak berwarna karena punya kandungan belerang. Ketika dia tercampur dengan air, ada beberapa senyawa yang sebenarnya airnya harus kelihatan berwarna. Kalau kekeruhan ya kita lihat dengan kasat mata, tingkat kekeruhannya air tidak bersih tidak jernih seperti yang kita lihat. Kalau secara kimia sangat sulit kita melihat dengan kasat mata karena itu perlu diuji dalam laboratorium. Kecuali pH kita bisa menggunakan alat pH meter, tetapi tidak bisa melihat dengan kasat mata. Kita menggunakan media dalam hal ini pH meter untuk melihat berapa pH dari air tersebut. Kalau untuk secara mikrobiologi, apalagi untuk kandungan dia terkandung dengan Escherichia coli atau bakteri coli, kita tidak bisa melihatnya dengan kasat mata. Kecuali ada mikroorganisme yang bisa kita lihat. Jadi ada beberapa, misalnya kalau dari sisi kita bisa lihat, kalau dari mikrobiologi ada hewan-hewan kecil yang mikro yang masih bisa kita tampak. Boleh begitu Jackie? Boleh Mener, terima kasih. Baik, kita lanjut. Yakni penyakit yang dikeluarkan melalui air. Di sini ada 4. Pertama waterborne disease, kemudian waterways disease, ketiga water-based disease, dan yang terakhir water-related insect vector disease. Jadi yang pertama yakni waterborne disease, penyakit yang dikeluarkan langsung melalui air minum yang mengandung kuman patogen. Jadi kuman patogen yakni yang membawa penyakit, tentunya yang mikroorganisme mikro yang
yang sangat kecil, bahkan yang tidak bisa dilihat dengan mata, yang hanya bisa menggunakan alat tertentu untuk kita lihat. Jadi, misalnya kita gunakan kamera pembesar. Ada yang tahu? Kalau yang di laboratorium yang kita gunakan untuk kita melihat misalnya sel pada tumbuhan. Mikroskop. Oke, mikroskop. Jadi kita menggunakan mikroskop untuk melihat organisme yang kecil yang tidak bisa dilihat menggunakan mikroskop. Selanjutnya waterways disease, yakni penyakit yang disebabkan oleh higienitas air yang buruk. Infeksi alat pencernaan, diare pada anak, kulit, mata, rabies, ini penularan melalui binatang pengrai. Jadi karena air itu pada kondisi yang buruk, ini hal-hal inilah yang dia akan bawa terhadap lingkungan atau terhadap manusia. Jadi terjadi infeksi alat pencernaan, diare pada anak, kulit, mata, rabies. Karena apa? Karena air tidak memenuhi syarat baku mutu, atau mungkin air itu sudah tercemar dengan senyawa atau kuman patogen. Selanjutnya water-based disease, penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit, contohnya schistosomiasis dan penyakit akibat Dracunculus medinensis. Yang terakhir yakni water-related insect vector disease, penyakit yang disebabkan oleh vektor penyakit, contohnya adalah demam berdarah, malaria, dan filariasi. Jadi yang dewasa dia menjadi vektor terhadap penyakit-penyakit tersebut. Penyakit yang tergolong dalam waterborne disease yakni ada tifus, kolera, disentri, dan hepatitis A. Masih ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Saya ingin bertanya, Benar. Silakan, Indri. Pertanyaan saya, bagaimana sampai bibit penyakit ini bisa berada pada sumber air bersih atau air minum? Bagaimana sampai bibit penyakit ini bisa berada pada sumber air bersih atau air? Ada yang bisa membantu untuk menjawab? Oh, Sandy, silakan Sandy. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan. Kalau menurut Sendimner, mungkin karena pada daerah sumber air bersih sudah terkontaminasi dari aktivitas penduduk tersebut. Contohnya mereka bertani, beternak, atau bisa saja daerah tersebut dekat dengan kawasan dari pengolahan limbah. Selanjutnya untuk air minum, mungkin karena pengolahannya atau bisa saja pengemasan dari produk air tersebut. Sekian. Ya, benar sekali itu Sandy. Jadi Indri, demikianlah misalnya mengapa air tersebut sampai terkontaminasi dengan penyakit ini, karena ada aktivitas yang terjadi di daerah atau lokasi dari sumber mata air tersebut. Yang Ner mau contohkan yakni seperti penelitian yang Ner lakukan, tetapi nanti itu masuk pada bahasan selanjutnya, yakni pada daerah atau lokasi tersebut aktivitas dari manusia cukup tinggi. Apakah seperti yang disebutkan oleh Sandy tadi? Apakah ada aktivitas misalnya beternak ayam, beternak hewan. Jadi karena ada aktivitas tersebut sehingga dampaknya pada sumber air yang digunakan. Atau misalnya karena nanti kita lihat pada materi selanjutnya yang Ner akan mau contohkan bagaimana sampai akhirnya air tersebut dapat terkontaminasi dengan penyakit. Bahasan selanjutnya air bersih yang digunakan PDAM 1,5. Jadi ini adalah hasil penelitian yang lakukan, dan dari hasil penelitian ini banyak informasi yang didapat terlebih khusus dengan penggunaan air bersih yang ada di Kota Pematang. Jadi fasilitas air bersih dan mengolah air bersih untuk melayani kebutuhan air bersih penduduk Kota Pematang. Jadi sumber air bersih yang maksudkan di sini yakni sumber air bersih yang ada di Pematang Tengah, yang ada di Kelurahan Kalipe 1, Kalipe 2. Jadi sumber air bersih Sinalian itu yakni sumber air bersih yang digunakan PDAM Kota Tomohon untuk mendistribusikan
air bersih kepada penduduk atau masyarakat setempat. Air bersih dari penilaian tersebut merupakan sumber utama dari PDAM Kota Pekalongan. Jadi PDAM merupakan lembaga daerah yang mengelola dan mendistribusikan air bersih ke masyarakat atau pelanggan Kota Pekalongan. Karakteristik sumber air bersih di Sinalean berasal dari air tanah. Jadi kalau dari sumber-sumber air bersih tadi ada 4. Nah, nanti kita lihat dia digolongkan pada sumber air yang mana. Jadi berasal dari air tanah atau air yang keluar dari pori-pori tanah. Jadi kalau teman-teman mahasiswa mau berkunjung di sumber air tersebut, kalau pulang kampus kan bisa dilihat dari Danau Sinalean di situ terlihat ada lokasi dari PDAM, jadi bak penampungan yang digunakan untuk menampung air bersih. Jadi Danau Sinalean tersebut, nah, salah satu ada karena sumber mata air itu. Selanjutnya karakteristik dari segi topografi atau geografi, nah, di situ kalau melihat bahwa tempatnya berbatu dengan kemiringan kurang lebih 45 derajat, artinya cukup miring sehingga sangat sulit sebenarnya tempat tersebut untuk beraktivitas, tetapi dengan perkembangan sekarang, nanti kita lihat di gambar, sudah ada beberapa daerah tersebut yang menjadi tempat tinggal atau tempat tinggal dari masyarakat. Jadi air bersih yang digunakan PDAM Kota Pekalongan berada di daerah tengah perkotaan, kita kan di kampus juga di daerah tengah kota, dekat rumah penduduk dan aktivitas masyarakat, baik peternakan ayam dan jalur transportasi. Air tanah yang keluar dari pori-pori tanah merupakan bagian dari siklus hidrologi. Nah, jadi air tersebut, kalau kita lihat dari siklus hidrologi, kalau Anda sudah lulus mata kuliah pencemaran lingkungan atau mata kuliah biologi lingkungan, pasti sudah sangat paham terhadap siklus hidrologi. Seperti yang tepat Indri tanyakan tadi, bagaimana sampai air tersebut, air bersih tersebut terkontaminasi atau air minum tersebut terkontaminasi. Kalau dari air bersih mungkin karena aktivitas ini. Jadi kalau pada posisi, kita lihat saja di sini, nah, Anda bisa lihat bahwa ini titik letaknya bak penampungan sumber air bersih Sinalean PDAM yang digunakan oleh air bersih yang digunakan oleh PDAM Kota Pekalongan. Nah, lokasinya di sini, sedangkan di sini yang untuk peternakan posisinya ada dekat sini. Jadi ada di sini dia. Yang ditakutkan ketika misalnya terjadi hujan, air sisa-sisa misalnya sisa-sisa dari aktivitas peternakan di sini bisa saja dia merembes karena karena kondisi dari tempat tersebut ini batuan yang sedang kemiringan, ya, bisa saja dia mengalir sampai dengan ke jalur dari sumber air. Yang kedua, bisa terjadi terkontaminasi karena di sini ada sekarang ada rumah-rumah baru. Ada rumah dari masyarakat, tempat tinggal, baru di sini juga ada cukup besar ini. Ditakutkan ketika sudah banyak dengan septic tank. Septic tank ini kan mengandung bakteri. Jangan sampai, kalau bakteri itu septic tanknya tidak dibangun dengan baik, tidak dibangun dengan sesuai dengan standar. Akhirnya dia sebentar merembes. Ketika dia merembes, dia mengikuti jalur air, maka bisa diduga bahwa akan terjadi pencemaran. Akan terjadi kontaminasi terhadap sumber air. Kalau sudah terkontaminasi, langkah pertama harus dilakukan perlakuan. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, ternyata hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa parameter pH